Teman-teman telah melihat sekelumit sejarah tentang donor party di part 1 pada video saya sebelumnya, di mana di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana mereka selamat dari padang gurun hanya untuk terjebak di tengah musim dingin yang menggelora bak neraka beku. Untuk menggambarkan penderitaan para anggota donor party kala itu, mereka terpaksa merebus tulang-tulang hewan ternak mereka terus-menerus untuk membuat sup, hingga tulang-tulang tersebut menjadi lunak dan gampang remuk ketika dikunyah. Tidak jarang mereka harus memakan kulit binatang ternak yang mereka gunakan sebagai penutup lantai, karena tidak memiliki apapun lagi untuk dimakan. Jika beruntung, mereka bisa menemukan tikus menyelinap di kabin mereka dan memakannya sebagai hidangan yang menggiurkan. Karena kondisi mereka yang begitu mengenaskan, tidak heran satu demi satu dari mereka mulai berguguran. Dimulai dengan Joseph Reinhardt, yang kala itu berada dalam sakaratul mautnya. Akhirnya dia mengaku bahwa ia dan sahabatnya, yaitu Spitzer, telah membunuh Wolfganger dalam perjalanan mereka di gurun. Spitzer kemudian juga tewas, diikuti oleh Baylis William, koki dari keluarga Reed. Suatu hari, dengan tanpa perasaan, Franklin Griff datang ke kabin keluarga Reed untuk menagih hutang mereka. Karena tidak memiliki apa-apa, mereka pun terpaksa memberikan atap mereka yang terbuat dari kulit lembu. Padahal itu adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa mereka makan. Namun tanpa diduga, perbuatan keji Franklin Griff itu ternyata nantinya akan menyelamatkan donor party. Dari kulit lembu tersebut, ia berhasil membuat 14 pasang sepatu yang kemudian digunakan oleh tim yang disebut Forlorn Hope yang diberi tugas untuk mencari bala bantuan di California. Kala itu ada 17 orang yang diberi tugas, terdiri atas pria, wanita, bahkan anak-anak yang masih dianggap sehat untuk melakukan perjalanan jauh menembus badai salju. Bersama mereka hanya diberi sisa makanan yang hanya cukup untuk 6 hari. Namun di tengah jalan, mereka menjadi tersesat. Korban pertama yang jatuh adalah Charles Stanton yang mengaku kelelahan dan ingin beristirahat dan meminta para anggota rombongan lain untuk melanjutkan perjalanan. Charles kemudian diketahui tidak pernah menyusul mereka. Karena rasio makanan mereka sudah habis, Patrick Dolan kemudian mengusulkan agar salah satu anggota rombongan itu dengan sukarela bersedia dibunuh, agar bisa dijadikan bahan makanan bagi anggota lainnya. Ia juga mengusulkan agar mereka melakukan undian untuk memilih siapa yang hendak dikorbankan. William Eddy yang memimpin perjalanan itu dengan ngeri menolak ide tersebut. Korban kedua adalah Franklin Griff, yang juga akhirnya tidak kuat meneruskan perjalanan. Kemudian bak karma, di tengah badai salju, tiba-tiba Patrick Dolan, orang yang pertama kali mengusulkan agar salah satu temannya dengan sukarela dijadikan santapan makan buat mereka, mulai berhalusinasi. Tanpa sadar dia melepas semua pakaiannya dan berlari ke dalam hutan. Para anggota yang lain mulai berpikir untuk menyantap jenazah Franklin Griff dan Patrick Dolan. Tapi William yang merasa kasihan pada Mary, putri keluarga Griff, akhirnya bersedia menemaninya berburu, supaya ia tidak perlu memakan jenazah ayahnya sendiri. William dan Mary kembali dengan hewan buruan. Tapi begitu sampai, ternyata anggota rombongan yang lain telah terlanjur memotong-motong jenazah Franklin dan Patrick untuk dimakan, saking putus asanya. Namun William tetap kukuh dan menolak mentah-mentah untuk melakukan aksi kanibalisme itu. Akan tetapi, setelah 3 hari, kondisi William mulai menurun, sehingga ia pun terpaksa menyanggupi untuk memakan daging manusia. Namun tetap saja, kondisi pegunungan Sierra Nevada yang mereka lewati amatlah tidak ramah. Apalagi di tengah musim dingin dan badai salju yang sedang berkecamuk. Para anggota yang tersisa mulai berencana untuk membunuh Louis dan Salvador, 2 orang Indian yang ikut sebagai pemandu mereka, untuk menjadi bahan makanan mereka selanjutnya. William yang tidak setuju dengan rencana tersebut, kemudian memperingatkan kedua orang Indian itu agar kabur. Namun setelah beberapa hari, rombongan tersebut menemukan Louis dan Salvador tengah sekarat.
sebab mereka sudah 9 hari tidak makan. Merasa iba dan tidak mampu menolong mereka, William akhirnya setuju untuk menembak mati mereka, supaya mereka bisa segera lepas dari penderitaan. Sekitar seminggu kemudian, pada bulan Januari, rombongan itu akhirnya menemukan harapan. Mereka tiba di sebuah perkampungan suku Indian yang bernama Miwok. Kala melihat para pendatang itu, konon suku Indian itu kabur ketakutan karena mereka menyangka melihat hantu. Tidak heran, tubuh mereka kala itu hanyalah tulang berbalut kulit yang pucat. Namun begitu menyadari mereka membutuhkan bantuan, mereka segera menolongnya dan memberi mereka makanan. Kala itu, dari 17 orang yang diutus, hanya 7 yang selamat. Perjalanan yang mereka perkirakan hanya memakan waktu 6 hari, pada kenyataannya menghabiskan waktu 33 hari. Setelah merasa sehat, William tidak membuang waktu lagi. Dengan bantuan suku Indian itu, ia pergi ke perkampungan kulit putih terdekat di Sacramento Valley untuk meminta bantuan. Namun kala itu, sesungguhnya bukan hanya William yang berhasil kembali dan mencapai peradaban. Teman-teman masih ingat dengan James Reed yang pada awalnya diusir dari kelompok donor party? Rupanya bukannya meregang nyawa di tengah gurun, seperti harapan para anggota donor party yang telah mengusirnya. Ia malah berhasil mencapai sebuah benteng yang bernama Sutter Fort dan meminta bantuan pemimpinnya, yaitu Kolonel Fremont, untuk mengirimkan bantuan. Namun kala itu mereka tengah menghadapi dilema, sebab di saat yang sama mereka masih menghadapi perang dengan Meksiko, sehingga kekurangan orang. Oleh sebab itu, bala bantuan yang dipimpin oleh William datang terlebih dahulu. Pada bulan Februari, tim penyelamat yang dipimpin William Eddy berhasil mencapai Danau Track. Kala itu, Lavin Marpy yang melihat kedatangan mereka bertanya, "Apa kalian dari California? Ataukah kalian malaikat pencabut nyawa yang akan menjemput kami?" Kala itu, sudah 13 orang yang tewas di kamp itu, termasuk istri William Eddy sendiri. Tubuh mereka terkubur di salju. Sekitar 23 orang akhirnya dipilih untuk dibawa kembali ke California, termasuk keluarga Reed. Sisanya terpaksa ditinggalkan menunggu tim penyelamat yang kedua. Namun di depan, perjalanan para tim penyelamat ini masihlah amat berbahaya. Apalagi yang mereka bawa, kebanyakan wanita dan anak-anak yang mengalami malnutrisi. Badai salju pun masih berkecamuk tanpa ampun. Ada putri dari Kaseberg akhirnya meninggal dalam perjalanan. Philippine, ibunya, merasa amat terpukul hingga tidak mau melepaskan jenazah putrinya dan memutuskan tinggal untuk mati bersamanya. Anak-anak yang ikut dalam perjalanan itu juga amat kelaparan, hingga mereka rela memakan tali sepatu dari anggota grup penolong mereka. Beruntung di tengah perjalanan yang mengandung maut itu, mereka bertemu dengan tim penyelamat pimpinan James Reed yang langsung membantu mereka. Melihat suaminya ternyata selamat, Margaret konon langsung ambruk ke atas salju karena tidak mampu menutupi kebahagiaannya. Ketika tiba di Sutterfoot, yang sebenarnya hanya sebuah tempat yang sederhana dan seadanya, Virginia, putri keluarga Reed begitu bersyukur dan menganggap tempat itu surga. Fatalnya begitu sampai di sana, William Hook, putra dari Jacob Donner, langsung makan sebanyak-banyaknya hingga ia pun tewas. Ini menunjukkan betapa dalam penderitaan mereka yang lalui selama terjebak di Danau Track. Pada bulan Maret, tim penyelamat gelombang kedua yang dipimpin James Reed pun tiba. Di sana, kondisi di Danau Track makin menggenaskan. Lavin Marpy yang kala itu merawat kedua anak William Eddy kini amat lemah, bahkan matanya buta. Patrick Bryan mengaku bahwa ia mendapat pengalaman yang cukup mengganggu mentalnya. Ia bertemu dengan Lavin yang kala itu mengaku bahwa ia berencana untuk memakan jenazah Mill Elliot, pengendara gerobak dari keluarga Reed. Dan rupanya benar, di kabin milik Lavin, mereka mendapati tubuh Elliot yang telah terpotong-potong. Di kediaman keluarga Donner,
situasi tidak bertambah baik. Mereka memergoki Trodieu, sang remaja Prancis, tengah berkeliaran membawa kaki manusia yang rupanya milik Jacob Donner, adik dari Jos Donner. Jacob rupanya telah meninggal dan Elizabeth istrinya terpaksa memotong-motong tubuhnya dan memberikannya kepada anak-anaknya sebagai makanan. Namun Elizabeth sendiri tetap bersikeras tidak mau memakan jenazah suaminya. Pada akhirnya, anak-anaknya memang selamat, namun Elizabeth sendiri meninggal karena kelaparan. Mereka juga menemukan George Donner sudah tidak mampu lagi bergerak karena infeksi di lukanya semakin parah. Thompson, istrinya, yang sebenarnya masih sehat, tidak mau meninggalkan suaminya sendirian dan bersikeras untuk tinggal menemaninya. Tim penyelamat yang kedua berhasil menyelamatkan 17 orang. Kala itu hanya sedikit orang yang tertinggal di Track Lake, yakni Lavina Murphy dan kedua anak William Eddy, George dan istrinya Thompson, yang sudah pindah ke salah satu kabin yang kosong. Pada pertengahan bulan Maret, tim penyelamat gelombang terakhir tiba, dipimpin oleh William Eddy. Namun di sana, ia mendapati kejutan yang mengerikan. Tidak ada yang selamat ketika mereka tiba, terkecuali Lewis Caseberg. Baik Levin Murphy dan kedua anaknya telah tewas. Begitu pula Jos Donner juga meninggal akibat infeksi yang dideritanya. Lewis mengaku bahwa sepeninggal suaminya, Thompson yang merasa terpukul kemudian datang ke kabinnya. Ia kemudian menginap di sana semalam dan Lewis menyelimutinya supaya ia merasa hangat. Namun keesokan harinya, Thompson meninggal, meninggalkan Lewis sebagai satu-satunya penyintas. Namun baik William dan anggota tim penyelamat lainnya tidak menelan mentah-mentah pengakuan Lewis tersebut. Mereka bahkan tidak mampu membendung kecurigaan mereka. Pasalnya di kabin yang didiami Lewis, mereka menemukan satu panci penuh daging manusia. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan harta yang berupa uang dan perhiasan milik keluarga Donner. William bahkan bersumpah akan membunuh Lewis jika ia melihatnya lagi di California. Namun demi menepati tujuannya datang ke situ, ia dan tim penyelamat lainnya akhirnya membawa Lewis dengan selamat ke Sutterford. Pada bulan April tahun 1847, seluruh anggota Donner Party yang masih hidup akhirnya berhasil dievakuasi. Dari sekitar 90 orang yang memulai perjalanan dari Missouri maupun yang bergabung dengan mereka di tengah jalan, tercatat hanya 48 yang selamat. Kini bagaimana dengan nasib orang-orang yang terkait dengan Donner Party, termasuk para penyitasnya? Lansford Hastings yang pertama kali mencetuskan jalur yang merenggut nyawa lebih dari separuh anggota Donner Party, mendapat banyak ancaman pembunuhan karena ulahnya itu. Namun ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tidak mungkin untuk memutar balik waktu. Yang bisa ia lakukan hanyalah meminta maaf atas perbuatannya. Dari berbagai keluarga yang menderita selama perjalanan di Hastings Cutoff itu, hanya keluarga Reed dan Brian yang ajaibnya seluruh anggota keluarganya masih utuh. Anak-anak dari keluarga Donner semua menjadi yatim piatu. Beruntung ada pasangan suami istri di Sutterford yang tidak dikaruniai anak, kemudian mengadopsi mereka. Mary Greaves, salah satu anggota Forlorn Hope yang berhasil selamat, memiliki kisah unik. Setelah tiba di California dengan selamat, ia akhirnya menikah dan sempat hidup bahagia. Namun sayang, sang suami terbunuh oleh seorang pria. Kala sang pembunuh hendak dihukum mati, Mary konon memasakkan makanan terakhir bagi pria itu. Alasannya, karena ia tahu seperti apa rahasianya kelaparan dan tidak mau sang pembunuh merasakannya. Di antara semua tokoh yang terlibat dalam tragedi Donner Party, bisa dibilang William Eddy lah yang nasibnya paling tragis, sebab ia kehilangan seluruh keluarganya. Semenjak awal, ia menunjukkan integritas tinggi sebagai manusia yang selalu ingin membantu sesamanya. Ialah yang ingin mencari Harkov, pria tua renta yang lenyap di gurun, karena ia tidak mau siapapun merasa ditinggalkan.
Kala menjadi anggota Forlorn Hope dan tengah tersesat, ia juga menolak keras memakan daging manusia. Bahkan ia berusaha menyelamatkan pemandu mereka, yaitu 2 orang Indian, ketika mereka hendak dibunuh untuk disantap. Bahkan ia sendiri sampai rela meninggalkan anak-anaknya agar anak-anak dari keluarga lain mendapatkan kesempatan agar bisa selamat terlebih dahulu. Setelah tragedi itu, William menikah lagi dan paling tidak berhasil membina keluarga dan hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Semula ia berniat untuk memenuhi janjinya untuk membunuh Lewis Kasebek. Tapi James Reed dan Edwin Bryan, wartawan yang sedari awal berusaha membantu mereka, berhasil membuatnya mengurungkan niat tersebut. Namun bagaimana dengan Lewis Kasebek sendiri, yang sejak awal perjalanan mengukuhkan sosoknya sebagai sang tokoh antagonis? Ketika berada di gurun, dialah yang mengusir Harkov yang hanya ingin beristirahat di gerobaknya hingga ia pun tewas. Saat James Reed terlibat perselisihan, ia jugalah yang memprovokasi anggota rombongan lainnya untuk membunuhnya. Berita-berita miring tentangnya pun bermunculan. Contohnya, konon para penyintas atau orang yang berhasil selamat dari rombongan donor party pernah melihat seorang anak laki-laki pergi ke kabin di mana Lewis tinggal. Lewis menerimanya dan bahkan berjanji memberikan makanan, apalagi ia menghiburnya. Teman-teman pasti tahu apa yang saya maksud kalimat menghibur dalam tanda kutip di sini. Namun keesokan harinya, mereka malah melihat mayat anak itu sudah terpotong-potong di kabinnya. Gosip lain juga bermunculan bahwa Lewis lebih memilih makan daging manusia. Bahkan setelah salju mencair pada bulan Maret, di mana ia masih terjebak di Danau Trak. Padahal kala itu musim semi sudah datang dan tidak sulit baginya untuk memperoleh makanan. Cerita-cerita itu mungkin saja hanyalah karangan belaka untuk mensensasionalkan kisah tentang Donner Party. Ia sempat diadili atas pembunuhan Thompson Donner. Namun pengadilan kemudian membuktikan ia tidak bersalah dan melepaskannya. Tidak hanya itu, putri keluarga Donner yang berhasil selamat, yaitu Elisa, juga percaya bahwa Lewis sesungguhnya tidak bersalah. Namun yang jelas, karena reputasinya terlanjur buruk, Lewis pada masa tuanya menjadi musuh masyarakat yang paling dibenci, bahkan hidup dikucilkan. Akan tetapi, tanpa mendapat sanksi sosial pun, Lewis sebenarnya telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia telah kehilangan istri dan anaknya untuk selama-lamanya, serta menghabiskan masa tuanya sendirian tanpa keluarga. Kisah kanibalisme yang terjadi pada Donner Party menjadi catatan kelam masa kolonialisme ala Wild West dalam sejarah Amerika. Namun ada satu lagi hal menarik lainnya yang bisa ditelusuri dari sejarah kelam ini. Konon, Abraham Lincoln yang kala itu masih menjadi pengacara muda seharusnya ikut bermigrasi dalam rombongan itu. Namun Mary Todd, istrinya, kala itu tengah hamil, sehingga ia pun memutuskan untuk tidak ikut. Beberapa saksi sejarah juga menyatakan bahwa Mary Todd yang berteman dengan keluarga Reed sempat mengucapkan selamat tinggal dan melambaikan tangannya kala rombongan itu berangkat pergi. Entah apa yang terjadi apabila Abraham Lincoln benar ikut dalam rombongan itu. Sebab Abraham yang dikenal sebagai Presiden Amerika kala Perang Saudara berkecamuk memiliki andil besar dalam sejarah Amerika Serikat hingga bisa berdiri menjadi negara adidaya seperti ini. Apa yang terjadi apabila Abraham Lincoln benar ikut dalam perjalanan itu? So, kalau teman-teman setuju, akan saya kupas habis di video berikutnya. Saya tunggu pendapat teman-teman tentang kisah hari ini di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini. Dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.